Kontainer bersiap menyerang gedung timur. Memasuki tempat parkir, ditemukan jendela pecah, tandai papan. Ada laporan ada orang. Pihak lawan juga melihat lokasiku, segera mundur. Pihak lawan tidak melepaskanku dan langsung mengejar ke belakang. Tidak ada waktu untuk menyembuhkan, langsung membalas tembakan. Melihat perlengkapan pihak lawan, ada senjata yang dilemparkan. Sepertinya baju 5 lapis. Baju 5 lapis ditembak 2 kali, berbaring untuk menghindari tembakan. Bangun dan tembak satu lagi yang dekat. Baju 5 lapis bersembunyi di balik perlindungan dan tidak keluar. Bersiap menembak Mak Xiaowen terakhir. Tetapi pihak lawan menggunakan asap buta, jadi harus mundur. Kami tidak punya cadangan, sulit untuk menghadapi di luar. Mereka bertiga mundur kembali ke dalam gedung. Tadi ada orang di gedung timur yang terlibat baku tembak dengan mereka. Kita lihat apakah bisa menyelinap masuk. Menemukan Mas Xiaowen dan langsung menyinarinya. Masuk ke ruang komputer di gedung barat, tutup pintunya. Saat sampai di pintu belakang ini, berdiri di sini, mendengarkan informasi. Begitu mereka menyerang, kita mundur. Sudut jendela kiri ditandai, langsung pecah kaca. Disinari. Mengintip dan membidik jendela. Menjatuhkan satu. Sambil mengamati, apakah ada rekan timnya yang datang. Melihat apakah pihak lawan masih menggunakan baju 5 lapis. Menemukan target yang bergerak. Langkah kaki di tengah jalan, menggunakan parasut untuk mencegah serangan frontal, menutupi tangan Mak. Kembali mundur ke ruang komputer. Masih melalui jendela atas dan jalan. Dengan jarak ini, baju 5 lapis ditembak 2 kali dan langsung mati. Mengambil kembali kerugian 100.000 dan mundur 3 juta. Lift gedung barat, Mak Xiaowen. Mungkin ingin ke kontainer, kita mundur dan menyergap. Tembakan dekat ke kontainer, menunjukkan mereka ingin naik ke kontainer, kita menunggu kesempatan. Menjatuhkan Mak Xiaowen, maju untuk melihat apakah bisa diselesaikan. Ada Fyron di dekat sini, kita tidak punya keuntungan dalam jarak dekat. Jadi kita memilih untuk berputar. Selama kemampuan besar masih ada, kita terus berlari ke dalam gedung. Sudah ada pertempuran di dalam gedung. Kita lihat apakah bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar langkah kaki di depan. Ada orang asli di lantai 1. Hanya terdengar satu langkah kaki. Awalnya diperkirakan rekan tim dari 2 orang itu. Kita langsung turun tangga dan menunggu mereka naik. Setelah menjatuhkan, segera selesaikan. Kita segera naik untuk mengambil perlengkapan. Senapan penembak G2 level 3. Perlengkapan sangat buruk, tapi setidaknya ada senjata. Ambil saja dulu. Di sini Mas Xiaowen ditembak. Sepertinya dia ingin menangkapku. Sepertinya orang ini adalah rekan tim mereka. Dengarkan langkah kaki untuk melihat kemana mereka akan datang. Fyron langsung masuk ke perlindungan. Kita langsung membidik Mak Xiaowen dari belakang. Menembak dan membidik. Menyelesaikan Mak Xiaowen. Di sini ada QLL-32 Crouching Tiger. Kita mundur. Terus menembak senjata mekanik. Berikan tekanan penuh. Fyron tidak bisa lagi menahan tekanan. Sekarang dia sangat terluka, langsung serang. Langkah kaki sudah hilang. Lorong kayu di tengah. Sisi kiri sulit diserang. Langsung serang sisi kanan. Menembak dan membidik. Dua tembakan di kepala, langsung menang. Kerugian 100.000. Mundur 1, 9 juta. Berubah menjadi prajurit medan perang, membidik jalan raya dari tembok yang pecah.
Ada orang yang mengambil suplai. Diperkirakan kepala harimau level 5. Jika bisa diatasi, langsung menuju persimpangan jalan. Lihat apakah rekan timnya datang. Dua orang di belakang langsung maju. Mencoba mengambil perlengkapan dari baju 5 lapis itu. Menandai mayat. Tidak ada orang. Buka kemampuan besar, ambil perlengkapan kita. Ada baju 5 lapis, pas untuk digunakan sekarang. Tidak yakin apakah sudah menandai mayat tadi. Tandai lagi di lantai 1. Masih tidak ada, tapi terdengar langkah kaki dari belakang. Menghapus tim tanpa cedera. Kerugian 10.000, untung 230 juta. Perhatikan, ada orang di gedung barat mematikan listrik. Ada orang yang parkir, jalan ke sana. Melihat seseorang sedang mengisi amunisi, tetapi saat kami bersiap bersembunyi di balik rintangan, melihat seseorang sepertinya memindai kami. Pada saat yang sama, jalan besar menembak. Ternyata kami sudah terdeteksi. Coba lihat, apakah bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Melihat Uluru bersembunyi di balik karung pasir. Pada saat yang sama, entah dari mana tembakan memecahkan kaca kami. Jangan takut, kami di posisi kepala. Terus bergerak bolak-balik untuk memancing tembakan. Berhasil memancing tembakan, membalas, dan langsung menembak. Menghindar dari tembakan, kemudian langsung menuju karung pasir. Dua orang di pihak lawan terjatuh. Informasi orang terakhir. Bagus, di sebelah Uluru. Saat lawan terjatuh, kita segera pindah posisi. Naik ke kontainer merah. Jika lawan bangkit, kita bisa menyerang dari samping. Serangan beruntun, hanya tersisa satu orang terakhir. Sayang sekali dia kabur. Waktu juga hampir habis. Kita ambil tas dari kedua temannya. Ambil apa saja yang ada. Lalu segera mundur. Kerugian 100.000, untung 1 juta. Why? Why? Baiklah, keberuntungan tidak begitu bagus. Kerugian 260.000, untung 100.000. Pemain pertama belum hidup. Kita berjongkok di platform ini menunggu mereka menggunakan perisai tembakan. Gerakan Yang Jie terlalu bagus, sehingga kami menghabiskan terlalu banyak peluru di belakangnya. Orang itu tidak terselesaikan. Jika dia jatuh, Zhang Jie pasti akan menyelamatkannya. Jika orang ini diselamatkan, kita akan sangat dirugikan. Tidak boleh membiarkannya diselamatkan. Meskipun kita dirugikan dalam pertempuran jarak dekat, kita harus berjudi. Ubah menjadi postur yang kuat. Bersiap untuk masuk. Selesaikan satu, lalu ambil yang lain. Untuk informasi, yang terakhir ada di lantai 1. Kita langsung naik ke lantai 2. Ada orang yang akan melempar granat. Masih di depan pintu, berbalik dan menyerang balik. Menemukan mereka, langsung memusnahkan tim. Perlengkapan mereka rata-rata, tapi setidaknya senjata mereka berisi amunisi level 4. Bisa diambil dan digunakan. Awalnya berpikir untuk membidik prajurit roket di medan perang. Tetapi tidak menyangka prajurit kecil mengganggu tembakan. Itu berarti, mungkin orang di pihak lawan ingin menyerang atap. Kembali ke pusat turis. Benar saja, sudah ada orang di sana. Tidak masalah jika tidak terbunuh. Kembali ke platform. Kita menunggu di sini, untuk mendengarkan suara mereka bersiap mundur. Namun kali ini,
terdengar langkah kaki dari lantai 2. Satu Fyron terkena satu tembakan. Kita sekarang memiliki senjata jarak dekat. Bisa langsung menyerang. Datang dari samping, menggunakan pisau lempar untuk menghancurkan kaca ini. Ini adalah posisi yang sangat tersembunyi. Bisa naik terlebih dahulu, atau membidik dari sini. Satu orang terjatuh di lantai atas, kita segera melihat melalui jendela, menggunakan pisau lempar, dan menembak. Jangan pergi, lihat, di mana orang terakhir berada? Sial, garis tembak ini tidak terlihat jelas. Tapi dari suara, sepertinya tidak di dekat sini. Kita selesaikan dulu rekan timnya. Lihat di tubuhnya, apakah bisa menemukan senjata? Sial, itu hanya pemain biasa, lupakan saja. Lihatlah orang yang berani di ransel kita. Dia datang naik ke papan. Melempar sesuatu untuk memancingnya, lihat apakah dia masuk. Dia datang, gunakan yang berani. Lompat untuk melihat. Setelah melihat lokasinya, gunakan parasut. Jika tidak berhasil, tembak lagi. Tidak apa-apa, 45 peluru senjata besar. Tembak peluru pertama untuk memaksanya pergi. Menghapus tim tanpa cedera. Tetapi setelah menyelesaikan tim ini, terdengar suara langkah kaki dari luar, dan juga suara terengah-engah. Tembak 2 kali, bisa langsung menyerang. Perhatikan, tepat di sisi kanan tadi, terdengar suara langkah kaki yang sangat ringan, di rumput. Kita harus waspada di sini, gunakan parasut dan jangan keluar. Benar saja, lampu kanan langsung pecah, dan dia melompat turun. Fyron langsung meninggalkan rekan timnya dan kabur. Aku cinta saudara, Fyron. Semua yang terbunuh di pertandingan ini adalah pemain rendahan. Kerugian 100.000, untung 5 juta. Dari sini kita bisa melihat bahwa senjata Marlin di pertandingan ini, ditambah dengan beberapa pengetahuan titik kecil sangat kuat, dan modifikasi penuh Marlin sangat murah. Tidak akan terasa rugi jika hilang. Sekali lagi saudara-saudara, cepat main selagi belum dihapus. Jadi video kali ini sampai di sini. Saya Fanhen, sampai jumpa di episode berikutnya.